Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخوتي وأخواتي في الله. Hari yang kedua bagi yang baru yang sudah mulai, hari pertama bagi yang baru mulai hari ini, tentunya cobaan lemesnya masih kelihatan, terasa. Nanti kalau sudah seminggu ke atas insya Allah sudah lebih lemes. Karena orang Jawa bilang apa? Al-biasa'u minal kulino. Biasa karena kulino. Ketika kita membiasakan beribadah, seberat apapun menjadi ringan. Karena itulah biasakan memaksa diri. Al-mujahidu man jahada nafsah. Mujahid yang sesungguhnya, pejuang yang sesungguhnya adalah orang yang selalu bisa memaksakan diri. Bisa memerangi diri, mengalahkan hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena yang namanya nafsu setiap manusia itu pasti selalu memerintah kepada keburukan. Tapi saudara, bagi kita yang membiasakan diri untuk selalu ibadah kepada Allah, yang berat menjadi ringan, yang ringan tidak terasa. Apa maksudnya? Orang melihat kelihatannya berat, tapi yang mengerjakan mudah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Contohnya salat. Itu kalau tidak biasa, tidak merasa bahwa dirinya berhubungan dengan Allah, dilihat oleh Allah, selalu ingin diperhatikan oleh Allah, dan tidak terbiasa, ya berat sekali. Imam 10 menit rumangsa lu sawi. Ya. Apalagi 20 menit. Ya. Kita satu salam 20 menit ya, kurang lebih. Siapa yang meniti kemana? Nah, tapi kalau sudah biasa, biasa saja. Justru kalau cepat malah gak enak. Sholat kok ciki-ciki kayak wong peduk Gusti Allah kok cepat-cepat. Wong kita ketemu orang yang kita cintai saja berjam-jam tahan. Bertemu Allah kok malah cepat-cepat. Nastahyi minallah. Malu kepada Allah. Malu. Dawang penjelit ngalih piak. Kata Allah, kamu jani butuh apa toh? Kawulaku ini, hambaku cari kebutuhanmu banyak. Lah kok pedok aku mau penculit diluk ya. Sebentar kok terus ngalih. Ibaratnya kalau dibahasakan kan begitu sebenarnya. Nah, itu untuk mencambuk diri kita, memotivasi supaya tahan beribadah kepada Allah. Tapi yang terpenting memang hanya awalnya susah itu. Berat itu, tapi kalau sudah terbiasa ya sudah terbiasa. Dulu waktu saya baru pulang dari Mekah, anak saya yang kedua, ketiga, yang laki-laki itu, termasuk yang kemarin, pulang itu ya baru umur 6 sama 8 kayaknya, 8 tahun. Pulang itu delalah itu akhir Ramadan, masih kebagian Ramadan di sini. Di sini, di sono itu. Tahu enggak?
menara tinggi. Langsung masuk ke situ, ya, ikut tarawih. Kebetulan saya sakit. Saya di rumah. Pulang tarawih itu anak saya itu yang laki-laki datang, bah, saya dari masjid sholat tarawih katanya, bah. Nah, kenapa? Sholatnya main-main. Lah kok bisa main-main? Cepet sekali. Aku aja belum baca subhanarabbil azim udah sampai Allah cepet banget. Nah, dia arek segitu ngomong 11 rakaat padahal untuk orang biasa orang sini ya lama itu sudah. Kenapa? Karena ya memang hari-harinya di Mekah ya 21 jam bersolat malam. Ya sudah biasa sholat lama ini. Itu anak kecil apalagi orang dewasa. Ini yang kita maksud, saudara. Biasakan termasuk berpuasa ini, usahakan nanti setelah Ramadan terus ada puasa sunnah. Ada puasa sunnahnya. Itulah yang dimaksud ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha. Paling disenanginya amal kebaikan oleh Allah adalah adwamuha, yang paling dawam, paling rutin, istiqamah. Itu maka rasa berat itu perangi. Bagaimana memerangi, saudara? Ingatlah bahwa kita sebenarnya semuanya sedang bersiap menuju rumah kita yang sesungguhnya. Mana rumah kita yang sesungguhnya? Ada yang tahu? Rumah masa depan. Ada yang tahu rumah masa depan? Kuburan ila ma ba'dahu. Itu rumah masa depan. Bukan kaplingan yang baru lunas kita bayar, bukan. Kaplingan bumi berapa meter itu yang selamanya akan kita tempati sampai besok menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang iman itu di dunia boleh bahagia, bahkan dilarang susah. Boleh menikmati apapun yang diberikan oleh Allah, hanya tidak boleh israf gitu dok. Makan, minum, boleh. Yang enak, boleh enggak? Makan, minum yang enak? Boleh. Hanya batasannya satu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Jangan israf. Tapi makan enak terus bagi orang yang tidak punya biaya, itu israf, termasuk israf. Tapi bagi orang punya, ya boleh saja, karena itu nikmat dari Allah, rezeki. Hanya yang dibahas adalah jangan sampai israf. Orang iman enggak boleh susah, wala tahinu wala tahzanu. Enggak boleh merasa hina, enggak boleh merasa susah. Wa antumul a'laun. Kalian orang-orang yang termulia di muka bumi ini. Konsep ini pegang. Dari mana kita bahagianya? Dari mana kita merasa senang dalam kehidupan ini? Berangkat dari bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya punya nikmat Islam, saya sehat, saya bisa ibadah, itu aja. Dikasih rezeki oleh Allah, itu saja. Punya apapun begitu. Bahagianya karena bersyukur. Bukan bahagianya karena memang cinta gandrung yang nemen dengan keduniaan ini. Jangan. Nanti akan tertipu oleh dunia ini. Jangan cintai dunia ini lebih daripada harga aslinya. Jangan. Bagaimana harga aslinya dunia ini? Sedikit. Sedikit di mana? Dibandingkan dengan yang disabkan oleh Allah di akhirat nanti. Ad-dunya mata'un qalil. Keduniaan itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah. Bagaimana kerudungnya ibu-ibu besok yang di bawah? Sudah ada apa belum? Itu nilainya lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Maka siapa yang mendapatkan nikmat di dunia senang. Tapi senangnya karena bersyukur, bukan karena terhipnotis, bukan karena diperbudak oleh keduniaan. Anda naik mobil bagus, alhamdulillah. Mobil sedang, alhamdulillah. Mobil bolak-balik mogok, inna lillah. Tapi habis itu alhamdulillah lagi, jangan lupa. Daripada tidak punya mobil. Pokoknya senang kehidupan ini, tapi jangan tertipu. Ya. Seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini ya orang alim,
ulama, ya pemimpin, ya juru hukum, ya. Kalau mau dia itu dengan keduniaan wis turah belawah. Nggih, laras cara Jawa. Turah belawah. Kutah-kutah. Turah belawah, kutah-kutah. Ibaratnya gitu. Ketika dia menjelang kematian menangis. Nangis, ngguguk gitu. Lalu sekitarnya bertanya, kenapa Anda menangis? Apakah Anda ngeman-ngeman dunia ini? Apa ngeman-ngeman bahasa Indonesianya? Berat untuk berpisah dengan dunia ini? Jawabannya dia langsung menghadap langit dan dia mengatakan, Allahumma ya Allah, innaka ta'lam annani ma kuntu uhibbud dunya. Ya Allah, engkau maha tahu aku tidak cinta dunia. Aku tidak cinta, tidak ingin hidup di dunia ini lijaryil anhar, karena ingin mengalirkan sungai-sungai yang indah, taman-taman yang indah. Bukan karena itu ya Allah saya menangis ini, ingin tambah umur ini, bukan karena ingin mengalirkan sungai yang indah. Wala ligharsil asjar, dan tidak juga untuk menanam pohon-pohon, bercocok tanam ya. Wa innama lidhama'il hawajir ya Rabb. Sungguh aku sekarang ingin tambah umur untuk apa? Lidhama'il hawajir, ingin haus di waktu siang. Apa maksudnya? Ingin selalu haus di waktu siang. Puasa, itu beliau mengatakan. Wa mukabadatis sa'at, dan akan berjuang mengisi waktu-waktu sampai saya capek. Saking capeknya cara Jawa napa? Sampai kawesel nemennya ada. Sampai ngelimpur, sampai napa dueblek apa piye wis pokoke, tapi bukan tepar, kepleh lah gak iso mlaku. Tepar leres. Ya, sampai lemes pokoknya urusan ibadah. Itu yang dipikir. Wa muqabadatis sa'a wa muzahamatil ulama. Ini. Dan dempet bareng dekat dengan para ulama. 3 tujuannya. Yang pertama ibadah, yang kedua yang pertama puasa, ibadah terus mendekat dengan ulama. Dikatakan wa muzahamatil ulama birrukabi inda hilakil ilmi, dekat dengan ulama, lutut saya dempet karena ulama di dalam halaqah ilmu. Sungguh saudara, setiap orang yang sudah mendekati kematian pasti begitu. Nah, kenapa kita tidak begitu sekarang? Tidak ada pikiran begitu. Yang ada pikiran, wah besok piye ya, nanggone doho tuku opo ya, sok piye ya, iwake opo ya, wis kuwi ae mendino. Sok opo ya. Kenapa kok enggak kayak Mu'ad tadi? Karena kita memang belum mendekati mati. Apakah kita semua ingin menunggu perasaan seperti itu kalau sudah dekat mati? Akan menyesal saudara, akan menyesal saudara. Dikatakan 3 itu. Saya akan haus terus kata Mu'ad. Saya akan dekat dengan ulama terus. Saya akan habiskan waktu-waktu saya dengan ibadah. Itu saudara, kalau orang sudah mendekati kematian, maka jangan terlambat. Hayati, pahami ini. Gunakan kesempatan-kesempatan itu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan beberapa poin dalam buku ini agar menjadi peringatan bagi yang lupa, untuk kita semua untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Lompat-lompat saja, yang penting disebutkan yang penting. Halaman 27 membicarakan tentang wajib berniat sejak malam. Ini penting karena para fuqaha, para ulama membicarakan ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak betul menjaga niat ini dari waktu malam, kata Rasulullah, tidak diterima puasanya, tidak sah puasanya. Malam yujmi' as-siyam qabla al-fajr
fala siyama lahu. Dalilnya halaman 28. Siapa yang tidak memastikan niat berpuasa sejak malam, fala siyama lahu, maka tiada puasa bagi dia. Makanya ini peringatan bagi yang ibu-ibu yang haid, yang nifas contohnya, atau kita yang sakit, siapapun yang sakit atau sedang musafir. Kalau yang sehat, tidak haid, tidak nifas, dan dia di rumah, insya Allah rata-rata nggak mungkin tidak niat puasa. Karena dia sudah tahu bahwa puasa itu kewajiban setiap hari, nggak mungkin nggak niat. Apalagi sudah sahur, sholat tarawih lama, bangun sahur, ya jelas niat lah itu. Niat itu mudah saja, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Pokoknya ingat itu besok saya puasa, ya berarti sudah niat. Yang rawan itu ibu-ibu yang sedang haid. Ya, saudari-saudari yang sedang haid perhatikan. Misalnya dia biasanya 7 hari, ini baru dapat 6. Dia yakin besoknya sesuai kebiasaannya apa? Masih haid, terus dia bilang, alah besok aku ya poso paling. Karena biasanya begitu. Ketika dia dapat 6, tidur, ternyata sebelum subuh sudah mampet betul. Dia yakin ini tadi kayaknya sebelum subuh ini udah mampet, tapi kadung nggak sahur, kadung nggak niat. Gimana puasanya? Tidak sah. Puasanya tidak sah, tapi dia harus puasa, menghormati bulan puasa. Nah, dia harus puasa walaupun dia terlambat, harus puasa, berhenti. Tidak boleh makan, nggak boleh minum, tapi harus diganti. Begitu juga yang bepergian dalam perjalanan. Kayaknya ini saya besok pagi ini belum nyampe nih di tujuan. Berarti kan boleh mokel. Hatinya bilang saya nggak puasa besok. Lah ternyata sampainya misalkan sebelum apa? Sebelum subuh sudah sampai. Berarti besoknya kan harus puasa. Ndelalah dia di mobil ketiduran. Ya, ketiduran. Padahal sudah nggak niat. Bagaimana puasanya? Tidak sah. Tapi dia harus puasa tetap. Tidak boleh makan, nggak boleh minum. Besok harus diganti. Begitu juga yang sakit. Perkirakan besok belum sembuh. Nah ini masalah niat ini perlu menjadi perhatian ya bagi kita. Kemudian sunnahnya makan sahur berkah. Halaman 29-30 itu disebutkan. Salah satu sunnahnya sahur itu diakhirkan. Jadi bukan makan habis tarawih dibilang sahur, bukan. Sahur itu separuh malam ke belakang. Tapi yang paling baik sampai mendekati subuh. Mendekati sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan Rasulullah dan para sahabat menamai sahur itu istilahnya apa? Sepertiga malam yang akhir. Diambil dari ayat wa yastaghfiruna bil ashar. Orang iman yang baik itu adalah orang iman yang selalu istighfar kepada Allah di waktu sahur. Jadi semakin akhir sahurnya, pokoknya jangan sampai subuh, itu lebih baik. Kurang lebih di sini kebiasaan para sahabat seperti hadisnya Zaid bin Thabit diterangkan kurang lebih seperti orang membaca 50 ayat. Kurang lebih 15 menit, 20 menit sebelum subuh itu usahakan sudah selesai. Tapi kalau memang betul kok belum selesai karena kebablasan tidurnya, maka ya yang penting belum adzan. Belum adzan. Yang penting muadzinnya tidak ketiduran. Menjaga adzan muadzinnya kesiangan ya tetap subuh namanya. Paham tuh? Insyaallah bab sahur. Kemudian yang dijaga betul untuk kesempurnaan kita, kesempurnaan puasa kita di halaman 33. Di situ kita tulis berucap dusta, hati-hati. Dusta itu guyon-guyon atau sungguhan sama. La yasluhul kadhibu bil jiddi wala bil hazal. Yang senang duduk
ngobrol sama teman-temannya, hati-hati. Jangan berbicara dusta. Kalau dusta, jadi yang ulama menyimpulkan begini, yang namanya puasa itu bukan hanya kita menghindari apa? Makan, minum, jima, bukan. Tapi menghindari larangan-larangan yang lain juga. Apa itu? Contohnya berucap dusta. Karena kalau kita berdusta atau berbuat dusta, Allah tidak ingin menerima puasa kita. Artinya pahalanya hilang. Kalau enggak terima itu pahalanya hilang. Memang ulama mengatakan secara lahir gugur kewajibannya. Dia tidak harus mengganti puasa jika dia berdusta. Tapi pahalanya yang hilang. Nanti kalau kita sudah capek-capek bertahan dari pagi, enggak makan, enggak minum. Gara-gara berdusta sekali terus hilang pahalanya. Rugi betul kita. Rugi, khasara. Ya, Rafas itu apa namanya, menjima atau berciuman, berpelukan atau berbicara yang ke arah yang pornografi. Itu bisa membatalkan puasa, paling tidak akan mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Menggunjing ibu-ibu, bapak-bapak juga. Zaman ini bukan hanya ibu-ibu yang suka menggunjing, bapak-bapak pun nggak ketinggalan zaman. Nah, trennya begitu, membicarakan orang, hati-hati. Yang boleh dibicarakan saudara muslim kita itu hanya orang yang melanggar dan pelanggarannya itu, kemaksiatannya itu berbahaya bagi orang lain. Itu boleh. Selain dari itu nggak boleh. Jadi yang boleh kita bicarakan perbuatannya atau tingkah lakunya saudara muslim kita yang perbuatannya itu membahayakan bagi orang lain, itu boleh diomong. Misalkan dia pencuri, perampok atau penipu atau apa, hati-hati mbak, hati-hati mas dompetnya mas, hati-hati sandalmu di masjid misalkan, areke teko, boleh nggak apa, karena itu berbahaya. Apalagi dia penyimpangan agama, nah sendiri meneh. Suka ngafirkan orang, suka ini, ya, sebutkan itu nggak apa-apa. Itu karena itu bagian dari nasihat. Hadirin itu bukan ngerasani, bukan menggunjing. Karena bahayanya akan bahaya untuk orang lain. Ya, jangan bertengkar, hati-hati bertengkar. Abu Bakar itu pernah dalam perjalanan berpuasa. Nabi berpuasa. Terus budaknya itu yang diamanati bawa barang-barang, ternyata barangnya hilang. Abu Bakar marahnya luar biasa. Kata Nabi di sebelahnya, wong poso kok mering-muring. Bahasa Jawanya begitu. Orang puasa kok marah-marah. Hakadha halas siam. Abu Bakar pernah. Berarti kita peluangnya marah itu juga ada saudara. Apalagi orang lapar itu kesenggol sidik rasanya ya bisa ngantemi itu. Maka hati-hati, marah, emosi, apalagi bersuara keras itu minimal bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Apalagi mengumpat, misu-misu, ya, misu-misu, masya Allah. Artinya lisan kita juga harus berpuasa. Kalau bisa juga puasa sak lisannya wes menengai. Kecuali kalau ditanya yang penting saudara, jangan sampai diam. Itu malah memancing kemarahan orang lain gitu. Aku ngomong, orang mau nggak ikut ngomong, muring-muring. Kemudian beberapa hal yang menjadi kemurahan tidak sampai membatalkan. Di halaman 37 itu bercerita tentang mandi junub. Walaupun terlambat sampai subuh nggak ada masalah. Kemudian berpelukan yang tidak membangkitkan nafsu birahi bagi orang yang sudah tua. Kalau yang muda jangan. Rasulullah pernah ditanya, ya, yang nanya orang muda, bagaimana saya berpelukan dengan istri? Kata Rasulullah, jangan. Giliran yang nanya orang tua, bagaimana saya berpelukan dengan istri? Wes terserah awakmu. Soalnya Nabi sudah yakin kalau sudah tua itu perjuangan hidupnya diperjuangkan. Kalau muda bahaya, jangan coba-coba, bahaya. Kemudian mandi, mendinginkan
diri di AC, mendirikan diri dengan intinya kaedahnya puasa itu seperti ucapan Abu Hurairah. As-saumu itu ma dakhala wa laysa ma kharaja. Ma aulaja wa laysa ma akhraja. Kaedahnya begitu. Puasa itu adalah puasa dari hal-hal yang masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam fisik kita. Batasnya adalah tenggorokan ke bawah. Jadi barang asupan makanan atau sejenis makanan bahkan apapun kalau sengaja dimasukkan ke tenggorokan, sengaja dimasukkan lewat himpus, dihimpus dan lain-lain, itu kalau itu makanan berarti itu membatalkan puasa. Makanya ulama kan banyak di dalam hadis membahas bagaimana orang berkumur, kemudian tertelan sedikit. Maka jawabannya hal-hal yang sudah disyariatkan itu lakukan. Tapi hati-hati. Contohnya ngisep air ke hidung. Kata Rasulullah, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Kecuali kalau kamu sedang puasa, jangan sampai ngisepnya terlalu dalam. Karena apa? Karena kalau kamu terlalu dalam bisa masuk ke tenggorokan, batal puasamu. Begitu juga yang berkumur. Ulama membahas panjang lebar dalam fikih, dalam hadis-hadis sahih seperti Imam Bukhari bahas itu. Yang intinya kalau kita berkumur kok melaksanakan syariatnya begitu, contoh berwudu silahkan. Yang tidak boleh hati-hati jangan sampai air masuk. Begitu juga mandi silahkan. Sampai Ibnu Umar di sini diterangkan, Ibnu Umar punya tempat untuk berendam. Kalau puasa panas dia masuk ke tempat berendam air itu. Nggak apa-apa. Sekarang mau mandi pakai shower pakai apa nggak apa-apa, nggak masalah. Pure sampai seger. Yang penting mulut ditutup. Jangan sampai terbuka dan ndangak. Nah itu bahaya itu. Terbuka ndangak. Ustadz hati-hati kalau ditanya oleh anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu kalau nanya, ya kadang-kadang buntutnya itu kita nggak ngerti. Ya, buntutnya itu ekornya nggak ngerti. Bagaimana Ustadz? Mandi boleh pakai shower? Boleh katanya. Oh, keluar dari kamar mandi kok sawaker ya munggu Ustadz mandi pakai shower sawaker mah. Sawaker warak Ustadz. Loh kok iso ya mangap? Ini ya masuk ke dalam. Nah itu. Maka hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang nggak tahu seperti yang kemarin saya ceritakan. Jadi ustadznya ditanya, ibunya apa ustadznya itu yang ditanya. Bagaimana Bu kalau puasa menangis mengeluarkan air mata? Batal apa enggak? Kata ibunya, ya ora apa-apa to Nduk. Namanya menangis ya boleh saja. Tapi ibunya terus curiga, loh kok lapo nangis sampai keluar air mata itu kenapa? Iya palsu kan rujak pedes Bu. Air matanya enggak membatalkan rujakmu gitu. Sehingga batal. Kan harus ngerti itu permasalahannya. Kadang kan enggak ngerti. Ada di sini dibahas ngisap obat lewat hidung juga begitu. Itu dibahas. Ya. Ngisap boleh tapi dengan syarat jangan sampai terlalu dihirup sehingga masuk ke tenggorokan. Itu hal-hal di antara hal-hal yang bisa membatalkan puasa supaya kita jaga jangan sampai kita lakukan agar puasa kita bisa sempurna saudara. Berikutnya karena ini hari terakhir untuk saya maksudnya giliran saya di sini karena masih ada jatah di tempat lain, saya tetap ingin mengingatkan nanti semangatnya di 10 malam yang akhir mengejar apa? Mengejar Lailatul Qadar, jangan sampai kelewatan. Usahakan bisa itikaf dari awal malam sampai akhir. Kejar, kemarin sudah sering kita sampaikan. Kalau sering itu biar orang ingat maksudnya. Jangan sampai kelewatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan kita dapatkan Lailatul Qadar? Kapan mengejarnya? 10 malam yang akhir. Di
tempat-tempat yang ganjil. Yang paling disebutkan dalam hadis, bahkan sahabat bersumpah malam 27. Aduh, Ubay bin Ka'ab bersumpah demi Allah malam 27. Nah, cuman yang jadi permasalahan ya, malam 27-nya kita pas apa tidak? Kan penentuan itu kan berdasarkan ijtihad semua. Ijtihad kesungguhan, kan bisa ada potensi kesalahan. Sehingga Rasulullah ketika mengatakan taharrau lailatul qadar ya, dalam hadis yang secara umum beliau mengatakan fil asril awakhir, di 10 malam yang akhir. Nah itu. Makanya usahakan tetap semangat, umpama ada kacek itu sedikit aja lah. Jangan sampai genap belas gak nanggone masjid. Nah ini rugi nih. Kalau pas ngitungnya kita benar, kalau salah yang genap itu justru yang ganjil. Aduh. Jadi yang genap pun kita semangat, kemudian yang ganjil lebih tambah lagi. Sehingga umpama kita ada kesalahan ya, ada kesalahan kita masih punya amal ibadah yang banyak juga. Saya perlu sebutkan ini karena di antara kita ono sing ngono kuwi, njagakno ganjil tok, mosok genap. Blas enggak. Nah itu sih lumayan Pak, kata. Lumayan Ustaz. Ada yang jagakno malam 27 tok. Malam 27 tok. Wah ini. Eman-eman ini tadi, eman-eman. Setahun sekali, hanya ada sekali. Ibaratnya kita tambah umur 83 tahun. Kalau kita sebut begitu orang mikir ya. Kalau dilihat sababun nuzulnya dalam tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa riwayat yang beliau sebutkan ya. Ada 3 riwayat dalam Ibnu Abi Hatim. Yang pertama menyebutkan ada seorang di kalangan Bani Israel, satu orang. Dia itu berjuang berjihad itu 1000 bulan, gak pernah berhenti, maksud terus jihad terus. Riwayat yang kedua dalam Ibnu Abi Hatim, kalau siang dia berjihad berperang, kalau malam dia berdiri sholat. Itu dilakukan selama 83 tahun, 1000 bulan. Ora tau leren. Ya. Ada riwayat dari Ibnu Jarir, ada 4 orang di kalangan Bani Israel yang beribadah kurang lebih 80 tahun tidak pernah melakukan kemaksiatan. Ya, yaitu Ayyub, Hizqil, Ibn al-Ajuz, Yusha bin Nun, di antaranya dimasukkan dalam riwayat itu. Mendengar cerita ini para sahabat heran, Masya Allah, ada apanya kita dengan mereka, kata para sahabat. Sahabat Rasulullah itu orang yang paling cinta akhirat, cinta surga, cinta pahala, cinta Rasulullah. Kalau sudah disebutkan kebaikan-kebaikan itu, himmah mereka itu di atas segalanya, sudah semangatnya. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, kapan kita bisa ngejar amalan orang-orang itu? Lalu tidak lama Allah menurunkan apa? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Muhammad, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, Muhammad, syukurlah kamu, senanglah kamu Muhammad dan umatmu. Allah memberikan bonus luar biasa. Hanya 1 malam yang agung itu, Lailatul Qadar, bisa mengalahkan amalnya orang-orang itu. Orang-orang zaman dulu 83 tahun 1000 bulan itu. Hanya 1 malam saja. Apakah kita tidak eman-eman, tidak rela mengorbankan waktu dan tenaga semalam aja, setiap malam dalam 10 yang akhir itu. Ya, barangkali kita nggak bisa pastikan yang mana itu malamnya. Walaupun arja itu tadi malam 27, walaupun yang paling diharapkan, tapi kita persungguh untuk mengejar tambahan kebaikan, lipatan kebahagiaan. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita semua. Semoga Allah menjaga kita semua dari riya, dari pamer, dan kita diberikan keikhlasan dalam menjalankan ibadah dan sukses insyaallah itikafnya, tarawihnya, dan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana wa waffiqna li Lailatul Qadar. Allahumma atik riqabana minan nar. Allahumma ij'alna jami'an
min utaqaika minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.